Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif, responsif, menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Oke, kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di hadapan kamu sudah ada dua kartu. Yang pertama ada kartu Two of Cups dan sebelahnya ada kartu Page of Pentacles. Bicara soal masalah keuangan terlebih dahulu, dengan di sini ada kartu Page of Pentacles yang artinya apa? Artinya di sini kalau bisa saya katakan, daripada kondisi keuangan kamu di hari Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2020, kondisi keuangan kamu masih bisa dikatakan cukup lancar, masih bisa dikatakan cukup baik, walaupun memang kamu sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan November tahun 2020. Dan di sini memang suatu kebiasaan buat kamu menjelang 10 hari terakhir ataupun seminggu terakhir di bulan Oktober tahun 2020, atau setiap bulannya seperti itu, kamu sudah mulai ancang-ancang untuk kebutuhan-kebutuhan di bulan berikutnya. Dan di sini pikiran kamu, keuangan kamu sudah mulai kamu alokasikan ke bulan November tahun 2020. Sehingga hal ini sangat bagus sekali untuk bisa memaintain daripada sisi keuangan kamu di bulan November tahun 2020 besok. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan. Bicara soal masalah pekerjaan, di sini ada kartu Two of Cups yang artinya di sini memang masalah pekerjaan kamu ada beban yang cukup berat, dan di sini kamu butuh teman untuk berbagi masalah, teman berbagi beban daripada pekerjaan yang saat ini sedang kamu jalani. Tetapi di sini orang yang dibuat berbagi itu nggak ada. Karena apa? Di sini memang kamu sudah mulai terbiasa untuk mandiri. Apa-apa kamu selesaikan sendiri, apa-apa kamu selesaikan dewean. Ini terjadi karena apa? Karena banyak sekali orang yang tidak terlalu peduli dengan kamu, dan satu-satunya yang peduli dengan kamu cuman kamu dan keluarga kamu. Maka dari ini, kamu ketika ada masalah di dalam apapun, di dalam urusan pekerjaan, dalam urusan usaha, kamu selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan di sini juga terkadang berdampak pula dengan kondisi hubungan asmara kamu. Jatuh cinta sendiri, sakit hati sendiri, tertekan sendiri, berkorban sendiri. Pasangan kamu itu gunanya untuk apa toh? Kok semuanya serba kamu sendiri? Dan di sini memang karena kamu sudah terbiasa dengan kesendirian kamu, maka di sini memang di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020, kamu tidak terlalu peduli dengan hubungan asmara, tetapi kamu justru malah orientasinya bagus, peduli untuk menyelesaikan masalah pekerjaan usaha kamu sendiri, dan juga mempersiapkan untuk sisi keuangan kamu untuk memasuki bulan November tahun 2020 besok. Dan ini sangat luar biasa sekali. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sebaliknya ada kartu Wheel of the Year. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Aquarius? Yang pertama, usahakan kamu tuh kalau lagi ada masalah jangan terlalu sering bilang nggak apa-apa. Artinya apa? Ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, ketika hubungan asmara kamu ini sedang quality time, ketika ada masalah jangan terlalu sering bilang nggak apa-apa. Kamu harus mencoba belajar untuk lebih sedikit dewasa, menyampaikan segala sesuatu yang menurutmu dalam tanda kutip sedikit janggal. Nah, di sini memang kalau bisa saya katakan, ketika kamu ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang tidak kamu suka, maka di sini kamu terlalu memaksakan.
memaksakan menjalani padahal kamu nggak merasa nyaman. Maka dari itu di sini ketika ada masalah, kamu jangan terlalu sering bilang nggak apa-apa. Jangan paksa orang lain untuk bisa menebak perasaan kamu. Ya, kamu harus bisa seperti itu, harus berani untuk mengungkapkan, berani untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini ketika kamu terlalu bilang nggak apa-apa, maka ini nanti akan menimbulkan permasalahan yang baru. Dan yang harus dipahami adalah ketika emang ada sesuatu yang janggal, maka kamu jangan terlalu takut untuk nyakitin orang lain. Lebih baik kamu mengungkapkan semuanya daripada malah masalah yang kamu hadapi ini berkepanjangan. Itu yang harus bisa kamu lakukan, terutama daripada sisi pekerjaan. Jangan terlampau nggak enakan sama orang. Kamu bisa nggak ngerjain ini? Oke, nggak apa-apa, saya kerjakan. Padahal kamu merasa nggak nyaman. Nanti malah akan jadi masalah. Nah, kemudian bicara soal keuangan, so far bagus sekali. Di sini ada kartu Wheel of the Year yang artinya kondisi keuangan kamu perputarannya sangat bagus, kondisi hari ini sangat stabil dan tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang serius daripada sisi keuangan kamu. Tetapi ingat, sisi pengeluaran mbok iya betul-betul diminimalisasi, diminimalkan. Sisi pengeluaran kamu ini bisa dikatakan mudah banget jebol gitu loh. Uang mudah masuk, uang juga mudah keluar. Jadi memang di sini kamu itu nggak punya daya untuk mencegah uang itu bertahan lama. Maka dari itu sisi keuangan ini yang betul-betul harus menjadi perhatian daripada diri kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah asmara, sama seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, harus berani menyampaikan sesuatu yang menurutmu janggal. Harus berani mengutarakan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Jangan terlalu bilang nggak apa-apa dan jangan terlalu nggak enakan. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Wands juga. Kedua kartu yang sama. Ini artinya apa? Artinya di sini kamu terlalu banyak berpura-pura, terlalu banyak membohongi diri kamu dan orang lain. Artinya apa? Di satu sisi, di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020 ini, kondisi perasaan kamu saat ini sedang berantakan. Kenapa kok saya katakan berantakan? Karena di sini masalah-masalah itu belum bisa terselesaikan. Tetapi apa? Di sini kamu dituntut harus kuat. Nah, ketika kamu dituntut untuk harus kuat, maka di sini kamu harus berpura-pura baik-baik saja. Nah, untuk berpura-pura baik-baik saja, maka di sini kalau bisa saya katakan, kamu itu kayak memeluk kaktus. Walaupun di sini yang kamu peluk bukan kaktus, tetapi di sini yang kamu peluk itu kayak kaktus. Semakin kamu peluk erat, semakin kamu genggam, maka akan semakin terluka. Artinya apa? Artinya di sini memang terkadang harus terlihat seperti tidak ada masalah di hadapan banyak orang. Tetapi pada kenyataannya di sini kamu sangat terluka sekali karena banyaknya masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Masalah pekerjaan oke, tidak ada masalah, keuangan juga tidak ada masalah yang serius di hari ini. Tetapi masalah yang ada di belakang kamu ini loh, yang sejak pertengahan tahun itu semakin keras tekanannya. Nah, ini yang harus bisa kamu selesaikan, termasuk daripada sisi hubungan asmara juga. Masalah hubungan asmara yang seharusnya bisa menenangkan, yang seharusnya bisa menenteramkan, di sini justru malah semakin menambah beban dan peliknya masalah yang kamu hadapi. Maka dari itu di sini memang kamu harus kuat. Dan saya yakin kamu pasti bisa. Walaupun di hari Sabtu ini cukup berantakan, tetapi nanti di hari Minggu usahakan untuk istirahat dulu, istirahatkan pikiran, istirahatkan tenaga, supaya nanti di hari Senin tanggal 26 bisa lebih bersemangat lagi. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Six of Swords. Dan kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles. Jangan biarkan kesalahan menghalangi perahu kamu untuk cepat sampai kepada tujuan kamu. Artinya apa? Artinya di sini memang satu sisi kamu pernah merasa kecewa dengan diri kamu sendiri. Termasuk hari ini. Hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020 di sini kamu kecewa terhadap diri kamu sendiri.
Karena apa? Kenapa sih kamu nggak bisa move on daripada masa lalu kamu? Kenapa kok kamu semakin berusaha untuk menjadi orang yang tegas, kok justru malah kamu semakin tersiksa? Sehingga hal ini mengakibatkan rasa kekecewaan terhadap diri kamu sendiri. Dan di sini memang kamu harus bisa lebih bahagia terhadap diri kamu sendiri. Walaupun kamu kecewa boleh, tetapi kamu harus bisa menetralisir kekecewaan tersebut. Untuk apa? Untuk bisa lebih menciptakan kebahagiaan atas diri kamu sendiri. Karena apa? Yang paling tahu yang terbaik untuk diri kamu ya adalah diri kamu sendiri. Maka dari itu di sini walaupun kamu hari ini hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020 kamu ngerasa kecewa dengan diri kamu, tetapi kamu harus bisa mengupayakan yang terbaik untuk tetap melangkah maju. Ada rasa kekecewaan yang menghalangi? Iya. Tapi di sini usahakan kamu harus tetap melangkah maju. Supaya apa? Supaya kamu cepat sampai kepada tujuan kamu sebelum akhir tahun 2020 ini. Dan bicara soal masalah keuangan di hari ini cukup stabil. Walaupun seperti yang kemarin saya sampaikan ada beberapa hal-hal yang harus kamu keluarkan dengan uang, tetapi setidaknya di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020 kondisi keuangan kamu masih bisa dikatakan cukup stabil. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, ada beberapa Aries yang memang hubungan asmaranya sedang ruwet. Dan di sini menambah pikiran daripada pikiran Aries yang saat ini juga sedang berantakan. Makanya nggak heran di hari Sabtu ini Aries cenderung kecewa terhadap dirinya sendiri. Oke? Jadikan ini referensi buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords. Oke, ini masih ada kaitannya dengan hari Jumat kemarin. Ketika di hari Jumat kemarin saya lebih mengatakan kamu harus bisa menjaga perasaan kamu dari beberapa orang yang memang di hari Jumat memaksa kamu marah, memaksa kamu emosi. Karena apa? Di hari Jumat banyak sekali orang yang memancing emosi kamu. Nah, di hari Sabtu tanggal 24 Oktober tahun 2020 kamu harus bisa menyeimbangkan emosi kamu, harus bisa menyeimbangkan perasaan kamu. Supaya apa? Supaya kamu tidak terlarut ke dalam sebuah permasalahan. Yang pertama adalah memang di sini terkadang ya kalau orang lain itu bicara itu nggak dipikir terlebih dahulu. Mereka bicaranya frontal tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Nah, di sini sepertinya kamu agak dalam tanda kutip tersinggung dengan perkataan orang lain itu. Nah, orang lain di sini tentunya kamu tahu siapa. Ada tetangga, ada teman kerja yang sepertinya memang omongannya itu nyakitin perasaan kamu. Dan di sini kamu pengen membalas, tetapi di sini belum sampai gitu, belum ada usaha untuk membalas tersebut. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan The Temperance, seimbangkan dulu emosi kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Udah kamu terima aja. Dibicarakan jelek sama orang lain, oke nggak apa-apa. Justru malah seharusnya dengan kamu dibicarakan jelek, kamu harus semakin bersemangat lagi. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa kamu tidak sejelek apa yang mereka bicarakan. Mereka mungkin punya mulut, tapi mereka nggak punya otak untuk bisa berpikir ulang bagaimana caranya menghargai orang lain. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan, udahlah, kamu fokus saja dengan tujuan kamu di dalam pekerjaan, di dalam urusan usaha maupun di dalam urusan keuangan yang saat ini memang kamu sedang berusaha untuk membangun pondasi daripada sisi keuangan kamu. Dan bicara soal masalah asmara, usahakan kamu harus tetap jalan terus. Pertahankan hubungan asmara yang baik, ada masalah segera diselesaikan. Dan omongan orang lain tidak sepatutnya menjadikan beban pikiran kamu. Terutama di hari ini, hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020, jangan pernah membiarkan omongan orang lain merusak kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Kamu harus tetap yakin, harus tetap semangat, dan fokus dengan apa yang menjadi tujuan kamu, terutama di hari ini Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Pentacles. Oke, kalau bisa dikatakan daripada sisi keuangan,
Buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini kondisinya dalam kondisi yang cukup bagus. Artinya apa? Setelah kemarin ada beberapa kekacauan daripada sisi keuangan kamu, di sini perlahan-lahan hari Jumat, hari Sabtu, kondisi keuangan kamu sudah mulai dalam kondisi yang mulai membaik. Artinya apa? Yang pertama di sini memang segala bentuk kebutuhan bisa tercukupi dengan sangat baik. Karena apa? Seiring dengan membaiknya kondisi finansial kamu, kondisi kebutuhan kamu pun juga bisa tercukupi dengan cukup baik. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan, bicara soal masalah usaha, di sini saya katakan sekali lagi jangan mudah memberi kepercayaan kepada orang lain yang nggak bisa dipercaya. Artinya apa? Ketika kemarin kamu sudah dihianati kepercayaannya oleh orang lain, usahakan di hari ini jangan melakukan kesalahan itu lagi. Artinya apa? Ketika dia sudah diberikan kepercayaan dan dia mengkhianati kepercayaan kamu, maka orang itu jangan kamu berikan kepercayaan kembali. Kamu harus bisa lebih selektif kepada siapa kamu memberikan kepercayaan kamu, terutama daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020 ini bisa dikatakan kondisi hubungan asmara kamu ini cukup adem ayem. Artinya apa adem ayem? Di sini kamu bisa lebih mengalah dengan pasangan. Di sini kamu sering sekali mengalah, tetapi di sini kenapa kok kamu sering mengalah? Karena kamu di sini pengen menghargai pasangan kamu itu seutuhnya. Artinya apa? Walaupun terkadang pasangan kamu suka mencari masalah dengan kamu, tetapi di sini kamu selalu tetap tenang, selalu tetap dalam kondisi yang menenteramkan. Artinya apa? Ketika pasangan kamu ini emosinya memuncak, di sini kamu justru bisa merendahkan emosi kamu. Dan tunggu sampai pasangan kamu selesai marah-marah, baru di situ kamu bisa memberikan penjelasan. Dan ini sangat bagus sekali, terutama untuk kesehatan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan semoga saja tingkat keharmonisasian, tingkat keromantisan daripada sisi hubungan asmara kamu ini bisa bertahan dan sehingga bisa membahagiakan bagi diri kamu dengan pasangan kamu. Terutama di hari ini, malam Minggu, hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Cups. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Cancer? Di sini memang daripada sisi masalah hubungan asmara, di sini ada kartu Eight of Cups. Kok sepertinya masalah kamu itu berat banget ya daripada sisi masalah hubungan asmara. Karena apa? Kamu selalu disalah-salahkan oleh pasangan kamu. Dan kamu itu pengen mengeluh karena udah keseringan hal ini terjadi. Tetapi di sini ya kamu masih tetap dengan kepercayaan kamu bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Mungkin bukan sekarang mungkin kamu akan disalah-salahin oleh pasangan kamu, akan disakiti oleh pasangan kamu, dimarahi oleh pasangan kamu. Sehingga apa? Kamu menganggap bagian rasa sakit ini adalah sebagai proses yang nantinya akan indah pada waktunya. Dan di sini memang terkadang apa kamu nggak capek gitu loh, disalah-salahin terus, dimarah-marahin terus, dikecewain terus, dibikin jengkel terus. Ya tetapi memang itu adalah suatu karakter daripada zodiak Cancer. Walaupun dia disakiti berkali-kali, ketika dia sudah yakin dengan orang itu, ya maka dia akan tetap bertahan. Walaupun itu adalah masalah tersendiri juga buat kamu yang punya zodiak Cancer. Terutama ini malam Minggu yang seharusnya bahagia, tetapi kok sepertinya malah ada masalah. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah keuangan. Di situ ada kartu Two of Pentacles yang artinya apa? Kondisi keuangan kamu harus bisa diseimbangkan, harus bisa disejajarkan antara pemasukan dengan pengeluaran. Artinya apa? Pengeluaran harus bisa lebih sedikit dibandingkan pemasukan. Pemasukan harus bisa lebih berat, pemasukan harus bisa lebih banyak. Sedangkan pengeluaran harus bisa diminimalkan seminimal mungkin. Karena apa? Karena di sini kamu akan ada kebutuhan yang akan besar di bulan November sampai dengan Desember tahun 2020. Maka dari ini bicara soal masalah keuangan harus betul-betul kamu perhatikan. Jangan terlalu boros, jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan uang, apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting.
Sama seperti halnya kapal Titanic, lubang karena menabrak bongkahan es itu bisa menenggelamkan kapal. Begitu pula dengan kondisi keuangan kamu. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak kamu perhitungkan nanti bisa mengakibatkan tenggelamnya daripada sisi keuangan kamu. Meskipun secara usaha, secara pekerjaan di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020 ini masih cukup bagus, tetapi yaitu tadi harus tetap hati-hati dan waspada. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kameranya kesenggol. Dan selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Three of Cups dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Wands. Artinya apa? Artinya memang di sini apa ya? Ada semacam hal-hal yang kamu itu ngerasa kok nggak sesuai harapan gitu loh. Harapan kamu adalah ketika di awal bulan Oktober segala bentuk pengeluaran penuh sudah kamu lakukan, harapannya menjelang fase akhir bulan Oktober ini keuangan kamu itu mulai membaik. Tetapi nyatanya sampai dengan hari ini, hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020, 6 hari lagi menuju berakhirnya bulan Oktober, sepertinya memang masih ada beberapa masalah-masalah daripada sektor keuangan kamu. Three of Cups artinya apa? Di sini itu karena ada banyaknya kebutuhan-kebutuhan sehingga di sini usaha kamu untuk mengumpulkan uang itu nggak terkumpul-terkumpul. Artinya apa? Di sini kamu sudah berusaha untuk mengumpulkan uang, tetapi di sini kebutuhan-kebutuhan juga mendesak untuk segera dicukupi. Jadi di sini uang itu kamu pergunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kamu, sehingga apa? Kamu nggak bisa saving money, nggak bisa simpan uang. Nah, di sini yang saya khawatirkan adalah nanti ketika memasuki bulan November. Walaupun zodiak Leo di bulan November belum saya bacakan, tetapi di sini ada rasa kekhawatiran untuk masalah keuangan. Maka dari itu di sini harus betul-betul lebih semangat lagi untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki buat kamu yang punya zodiak Leo. Walaupun daripada sisi masalah pekerjaan ada sedikit kesedihan, tetapi di sini kamu masih cukup bisa kuat kok untuk berusaha di dalam pekerjaan kamu maupun untuk berusaha di dalam sisi usaha kamu. Dan kenapa kok akhir-akhir ini Leo sering ketiduran? Karena Leo itu bekerja keras. Karena dia capek secara mental, capek secara psikologi, makanya dia sering ketiduran. Sering tidur, tetapi tidurnya itu nggak nyenyak. Karena apa? Dia tidur selalu memikirkan masalah demi masalah, terutama daripada sektor keuangan untuk investasi masa depannya. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, di hari ini Leo lebih cenderung tidak banyak bicara. Leo cenderung lebih kalem, lebih mengalah karena apa? Sedang orientasinya fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh zodiak Leo itu sendiri. Dan ini memang sangat bagus ketika Leo diem, bukan berarti tidak peduli dengan pasangannya, tetapi sedang menyelesaikan urgensi-urgensi daripada sisi masalah yang dihadapi oleh zodiak Leo itu sendiri. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Sun. Oke, ada sesuatu harapan yang muncul. Artinya apa? Di sini memang ada harapan baru yang muncul, tetapi harapan baru ini harus disusun. Harapan baru ini harus dibangun. Yang pertama adalah karena kamu terlalu sering membahagiakan orang lain sehingga kamu lupa terhadap kebahagiaan diri kamu sendiri. Terlalu nggak enakan sama orang lain di dalam tempat kerja kamu, maka tempat kerja kamu akan seenaknya sama kamu. Nah, di hari ini, hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020, sepertinya akan ada suatu hal-hal yang positif yang akan kamu dapatkan. Nah, walaupun di sini kalau bisa saya lihat hal positif ini tidak terlalu banyak, tetapi setidaknya hal positif ini bisa membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan di sini ada kartu Three of Swords. Yang pertama adalah masalah percintaan kamu. Masalah percintaan di sini kamu lebih membahagiakan pasangan kamu dibandingkan diri kamu sendiri. Artinya apa? Artinya di sini kamu itu terlalu memperjuangkan dia. Dia siapa ya? Dia pasangan kamu kalau belum menikah.
Nah, di sini kamu tuh terlalu berharap supaya apa? Ketika kamu membahagiakan dia, dia juga bisa membahagiakan kamu. Tetapi nyatanya apa? Nyatanya enggak. Nyatanya justru dia yang memberikan pengkhianatan kepada kamu, yang justru dia memberikan rasa luka terhadap kamu. Sehingga apa? Usaha kamu untuk membahagiakan dia sepertinya itu sia-sia. Terutama buat yang belum menikah ini loh ya. Jadi ini memang harus bisa disadari lagi, kamu butuh sebuah pencerahan terhadap diri kamu daripada sisi hubungan asmara kamu. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan yang harus dipahami adalah munculnya banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga atau alias mendadak, mak bedunduk, mak jegagi, mak jedar, mak der. Artinya apa? Ada kebutuhan yang di luar perkiraan kamu. Sehingga apa? Dari bulan Oktober awal sampai dengan saat ini, kebutuhan-kebutuhan yang mendadak ini yang tidak direncanakan itu yang mempengaruhi stabilitas ekonomi kamu. Makanya kenapa sampai dengan hari ini stabilitas ekonomi kamu tidak terlalu bagus, yaitu karena memang ada kesalahan di awal. Dan ini memang saat ini sedang berusaha keras bagaimana caranya untuk lebih memperbaiki daripada sisi keuangan kamu. Dan walaupun di sini ada kartu The Sun yang artinya sang pencerah, kamu harus bisa mencerahkan kondisi keuangan kamu dengan cara apa? Ya tentunya kamu tahu pemasukan kamu berapa, penghasilan kamu berapa. Harus bisa di-manage dan di-maintenance, dirawat. Supaya apa? Supaya kondisi keuangan kamu itu bisa terjaga. Dan yang terakhir, daripada tempat kerja ataupun usaha kamu, jangan terlalu nggak enakan dengan tempat kerja kamu. Kalau sekiranya kamu merasa nggak nyaman dengan tempat kerja kamu, mungkin resign adalah jalan yang terbaik. Tetapi kalau bisa saya katakan, resignnya jalan dalam waktu dekat ini. Karena apa? November, Desember, itu kamu masih membutuhkan daripada sisi tempat kerja kamu. Sekalipun kamu mau resign, itu tahun depan itu mungkin akan jauh lebih baik dan bijaksana. Karena apa? Tahun depan pasti akan ada resolusi-resolusi yang baru. Jadi usahakan November, Desember bertahan dulu sampai kamu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk diri kamu. Dan untuk masalah usaha, di sini memang ada penurunan sehingga di sini bisa saya katakan untuk usaha ya sabar-sabar aja dulu lah dengan kondisi seperti saat ini. Karena apa? Kamu mau berupaya seperti apapun nanti hasilnya juga akan sama. Jadi nanti di bulan November mungkin kamu akan jauh bisa lebih berinovasi. Tetapi sampai dengan akhir Oktober masalah usaha lebih baik didiamkan seperti ini dulu. Tetapi kamu nggak boleh diam. Kamu harus punya pikiran bagaimana caranya merebuild up, membuild up ulang daripada sisi usaha kamu. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Wands. Oke, setelah di hari Jumat kemarin ada kekacauan-kekacauan, di sini jeleknya kamu adalah kekacauan itu mempengaruhi daripada segi pemikiran kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini kamu sepertinya merasa sebuah kehilangan, ada sebuah kehilangan daripada diri kamu. Kehilangan kesempatan, kehilangan sesuatu yang dimana cukup mempengaruhi daripada sisi emosional kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, jadikan kehilangan, jadikan kekacauan di hari Jumat yang kemarin sebagai pelajaran di hari ini. Supaya apa? Supaya kamu bisa men-screening masalah. Jadi masalah yang muncul itu kamu screening. Jadi jangan kamu biarkan semua masalah itu kamu biarkan masuk ke dalam diri kamu. Jadi masalah yang masuk ini harus bisa kamu screening. Oh ini masalah yang layak diselesaikan. Oh ini masalah yang nggak layak. Harus bisa disortir. Jadi jangan biarkan semua masalah bruk masuk jadi satu. Kalau semua masalah ini tumpah ruah menjadi satu, maka apa? Maka di sini kamu ya akan bingung, akan kacau. Maka dari itu harus bisa screening masalah. Screening masalah ini bagaimana caranya? Yo kamu itu sebenarnya tahu bagaimana caranya untuk screening masalah, memilah-milah masalah, mensortir masalah. Jadi jangan biarkan semua masalah itu masuk menjadi satu. Itu yang pertama. Daripada sisi pekerjaan pun juga demikian.
Screening dulu apa yang sekiranya kemampuan kamu mampu lakukan. Jadi jangan semua pekerjaan kamu selesaikan semua, ya kan dia akan kamu capek sendiri. Dan di sini di bulan Oktober tahun 2020 ada sebuah perbaikan yang nyata. Walaupun masalah belum bisa kamu screening, tapi masalah-masalah itu bisa kamu selesaikan perlahan-lahan. Masalah keuangan juga di sini cukup bisa membaik pelan-pelan. Dan masalah hubungan asmara, walaupun tidak 100% bisa baik, tetapi setidaknya hubungan asmara kamu tidak terlalu ada sebuah masalah yang dimana bisa mempengaruhi emosi kamu, bisa mempengaruhi stabilitas perasaan kamu. Sehingga di sini bisa saya katakan di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020, pesan yang paling penting buat kamu yang punya zodiak Libra adalah screening masalah. Pilah-pilah masalah, sortir masalah, itu yang harus kamu lakukan. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Strength. Artinya apa? Daripada segi hubungan asmara, di sini memang tidak terlalu ada masalah yang cukup serius daripada sisi hubungan asmara kamu. Dan di sini yang harus dipahami adalah antara kamu dengan pasangan itu punya perasaan masing-masing. Jadi apa? Ketika salah satu di antara kamu dengan pasangan kamu ini sedih, salah satu di antara pasangan kamu ini sedang marah, maka jangan dipaksa untuk bercerita. Kamu saja dipaksa nggak mau, begitu pula dengan pasangan kamu. Jadi ketika ada masalah, usahakan biar Scorpio ataupun pasangannya itu menenangkan diri dulu. Jadi jangan paksa untuk bercerita. Ketika dalam kondisi sedih, ketika dalam kondisi marah, jangan paksa untuk bercerita. Karena apa? Kalau kamu paksa untuk bercerita, nanti justru malah akan menimbulkan permasalahan baru. Makanya di sini perlu yang namanya pemahaman daripada sisi hubungan asmara Scorpio dengan pasangannya. Nah, kemudian kita bergeser ke masalah pekerjaan dan masalah usaha. Di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020, di situ ada kartu The Strength. Nah, ini sepertinya agak sedikit negatif. Karena apa? Kamu sebutin The Giant Sleeping. Kamu punya kemampuan yang luar biasa, tetapi di hari Sabtu ini kamu cenderung mager. Sehingga apa? Tadi saya katakan The Giant Sleeping, punya kekuatan yang luar biasa, tetapi tidak kamu pergunakan. Dan di sini nggak apa-apa sesekali seperti itu. Untuk apa? Untuk merecovery diri kamu. Dan di sini di hari Sabtu sepertinya ada rasa mager untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada. Karena apa? Kamu sudah cukup capek, sudah cukup lelah, sehingga di hari ini kamu pengen beristirahat sampai dengan nanti di hari Minggu sepertinya kamu juga sedang tidak ingin diganggu dengan masalah apapun. Dan yang terakhir, bicara soal masalah keuangan, karena di sini kamu cukup mager, di hari ini kamu cukup malas, di hari ini bisa saya katakan kondisi keuangan kamu juga anyep, juga datar-datar saja. Tidak ada pemasukan yang cukup banyak, tetapi juga pengeluaran pun di hari ini bisa kamu minimalkan. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Seven of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Tower. Oke, di sini ada sisi suksesnya, tetapi juga ada sisi jeleknya. Nah, di sini sisi jeleknya adalah di hari ini kamu sepertinya punya sifat cuek dengan beberapa hal. Ini bisa dikatakan jelek tapi positif. Maksudnya piye, bro? Oke, sisi yang jelek tetapi positif. Paham nggak maksudnya? Maksudnya ini jelek tapi untuk hal yang baik. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi yang pertama di sini kamu punya sifat yang cuek tetapi untuk cuek yang positif. Artinya apa? Kamu tidak terlalu mempedulikan hal-hal yang sepertinya tidak terlalu memberikan benefit atau manfaat kepada diri kamu. Jadi di sini cuek kamu itu cuek yang positif. Karena apa? Kamu tuh cuek dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Karena apa? Kalau kamu terlalu mempedulikan hal-hal tersebut, maka bisa mengakibatkan kehancuran yang ada di dalam diri kamu. Nah, maka dari itu di sini di hari ini kamu bisa cuek, tetapi konotasinya adalah ke arah yang positif. Sehingga apa? Cuek kamu itu akan membawa kepada kesuksesan kamu. Kamu nggak peduli dengan omongan orang lain, nggak peduli dengan hinaan orang lain, nggak peduli dengan kegagalan. Kamu terus berusaha terus, dan di sini kamu bisa melakukan itu.
Ketika kamu gagal, kamu coba lagi, gagal coba lagi. Seperti apa? Kamu beli minuman yang berhadiah, ketika coba lagi, sampai akhirnya kamu nemu hadiah. Walaupun cuma 500 perak. Dan di sini sepertinya usaha-usaha itu akan mendatangkan keberhasilan buat kamu. Jadi apa di sini kalau bisa saya katakan, sampai dengan akhir bulan Oktober akan ada beberapa pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang akan kamu dapatkan di bulan Oktober tahun 2020 ini. Tetapi daripada sisi keuangan, memang lancar, keuangan kamu bagus. Tapi kamu nggak bisa atur, ini yang jadi masalah. Masalah pekerjaan, oke lah hari ini bisa dikatakan cukup aman. Masalah usaha pun kemarin sudah saya katakan ada penurunan. Jadi memang orientasi usaha di bulan Oktober ini tidak terlalu kamu pikirkan. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini memang terkadang ada cemburu, ada kecewa, ada rasa perhatian yang diabaikan, rasa sayang yang disepelekan, yaitu adalah sesuatu dinamika yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Jadi intinya apa? Harus bisa lebih menciptakan kenyamanan, kesempurnaan, kesejahteraan, kerakyatan. Ya kan? Untuk bisa apa? Untuk bisa menciptakan sesuatu yang bisa membuat antara kamu dengan pasangan bisa saling harmonis, bisa saling melengkapi satu sama lain. Cemburu, kecewa, perhatian diabaikan, rasa sayang yang disepelekan, itu wajar saja terjadi. Tetapi pola komunikasi juga harus bisa diperbaiki. Oke, sementara itu dulu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Sabtu 24 Oktober tahun 2020. Ada hal yang baik dijadikan suatu motivasi dan referensi, dan ketika ada sesuatu yang kurang baik dijadikan suatu bentuk kehati-hatian. Dan sekali lagi pembacaan ini bersifat general, jadi tidak kolektif menuju kepada satu individu. Bisa saja satu frekuensi dengan yang saya bacakan, dan apabila ada frekuensi yang berbeda berarti kamu kebalikannya dengan apa yang saya bacakan. Buat yang mau bertanya, mau request, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar-komentar yang masuk di kolom komentar. Yang sudah WhatsApp, yang sudah kirim pesan di Facebook, yang sudah DM di Instagram, semua sudah saya balas. Walaupun WhatsApp saya error, kemarin saya sudah tes ping semuanya dan sudah bisa beberapa pesan yang masuk di WhatsApp saya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.